Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Aulia Hasana. Di video kali ini aku ingin mengajak kalian untuk memahami secara lebih rinci apa sih kandungan novel yang berjudul Laskar Pelangi ciptaan Handian Hireta. Yuk kita simak videonya. Novel ini berjudul Laskar Pelangi. Penulisnya yaitu Handian Hireta. Penerbitnya Bentang Pustaka. Tahun diterbitkan buku ini yaitu 2005. Jumlah halaman buku ini yaitu 529 halaman. Novel yang berjudul Laskar Pelangi ini adalah novel pertama kali yang dikirimkan tetralogi milik Handian Hireta. Novel Laskar Pelangi sendiri telah menjadi buku sastra terlaris sepanjang sejarah perbukuan di Indonesia. Dan dari perkembangan terakhirnya, novel bagus ini telah diterbitkan di berbagai negara atau benua dalam berbagai macam bahasa. Novel ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan tentang kisah masa kecil anak-anak desa di suatu komunitas Melayu yang bisa dikatakan sangat miskin di Belitung. Kisah orang-orang kecil yang berusaha memperbaiki masa depan mereka. Pada saat itu adalah saat yang menegangkan bagi ke-9 murid yang bersekolah di SD Muhammadiyah ini. Karena SD Muhammadiyah yang mereka tempati akan ditutup jika yang bersekolah kurang dari 10 orang. Mereka sangat cemas. SD Muhammadiyah adalah SD tertua di daerah Belitung. Sekolah tersebut adalah sekolah untuk para keluarga karena tidak mampu menyekolahkan anak-anaknya yang ingin bersekolah. Nah, disinilah perjalanan mereka dimulai. Ada seorang anak yang bernama Harun. Harun adalah anak yang keterbelakangan mental. Ia adalah seorang pahlawan karena ia menyelamatkan 9 perusahaan yang ingin terus bersekolah serta menyelamatkan berdirinya SD Muhammadiyah Belitung tersebut. Alhasil, karena muridnya sudah 10 orang, maka sekolah tersebut tidak jadi ditutup. Ke-10 murid tersebut adalah murid Laskar Pelangi. Itu adalah sebutan yang diberikan oleh guru mereka karena mereka gemar terhadap keindahan pelangi. Tentang keseharian mereka di lingkungan sosial dan sekolah. Mereka adalah anak kampung yang memiliki tekad luar biasa. Perjalanan mereka seolah dipenuhi dengan kejadian-kejadian tidak terduga di SD Muhammadiyah. Inilah Ikal dan teman-teman memiliki segudang kenangan yang menarik. Seperti kisah percintaan antara Ikal dengan Aling. Ikal jatuh cinta pada kuku Aling yang sangat indah. Ia tidak mampu menjumpai kuku seindah itu. Lalu Ikal tahu bahwa pemilik dari kuku indah itu adalah Aling. Ikal pun jatuh cinta padanya. Namun pertemuan mereka berakhir karena Aling pindah untuk menemani bibinya yang sendirian. Ikal ini memiliki kegemaran yang besar pada sastra. Itu terlihat karena dia suka menulis puisi. Lain lagi dengan Lintang, ia digambarkan dengan anak yang memiliki kejeniusan yang luar biasa. Orang tuanya bekerja sebagai nelayan yang tidak hanya memiliki perahu. Mereka juga memiliki keluarga yang banyak, yakni 14 kepala. Dari kejeniusannya, Lintang sangat suka matematika. Tetapi, cita-citanya menjadi seorang ahli matematika harus terpangkas karena membantu orang tuanya untuk mencari nafkah keluarga. Ada pula Mahar. Mahar adalah pria tampan bertubuh kurus. Ini dia berbakat dalam bidang seni. Hal ini dapat kita ketahui dari Mahar yang menemukan ide untuk perlombaan semacam karnaval. Kenangan-kenangan indah pun terukir. Namun setelah kedatangan Flo, seorang anak kaya raya pindahan dari SDPN, ia masuk ke dalam kehidupan Laskar Pelangi. Kedatangan SD Muhammadiyah yang membawa pengaruh buruk bagi kawan-kawan terutama Mahar yang duduk satu meja dengan Flo. Sejak kedatangan Flo tersebut, nilai Mahar turun dan jelek hingga membuat Bumus marah. Hari-hari mereka selalu diwarnai dengan canda, tawa maupun nangis. Namun di balik itu semua, ada seorang anggota dari Laskar Pelangi yang bernama Lintang yang perjuangannya terhadap pendidikan sangat luar biasa. Lintang rela menempuh perjalanan pulang pergi ke sekolahnya kurang lebih 80 km. Di samping itu dia harus melewati sebuah danau yang ada buayanya.
Lintang adalah seorang murid yang sangat cerdas. Ia pernah mengikuti olimpiade bersama Ikal dan Sarah. Mereka mengalahkan Dr. Ande Zulfikar, guru sekolah PN yang berijazah dan terkenal dengan jawaban yang menghantarkan ia menjadi pemenang lomba cerdas cermat. Lintang dan teman-temannya membuktikan bukan karena fasilitas yang dapat membuat seorang menjadi sukses atau pintar, tetapi kerja keras dan kemauanlah yang dapat mengabulkan setiap impian. Unsur intrinsik dari novel Laskar Pelangi. Tema utamanya adalah pendidikan. Alurnya dengan dibukanya penerimaan siswa baru Muhammadiyah di Kampung Getung. Kehidupan seperti telepak petak antara si kaya dan si miskin. Pada pagi itu, satu demi satu calon murid yang didampingi oleh orang tuanya yang berdatangan dari sekolah seadanya yang mungkin sudah tidak layak pakai untuk tempat belajar mengajar. Sudut pandang novel ini menggunakan sudut pandang pertama pelaku utama karena memakai kata aku. Amanatnya, jangan pernah putus asa terhadap suatu keadaan, jauhi sikap pesimis, mensyukuri apapun yang kita punya. Kelemahan novel Laskar Pelangi yaitu penggunaan nama-nama ilmiah dalam cerita-ceritanya. Hal ini menyebabkan pembaca kurang nyaman dalam membacanya, apalagi glosarium ditempatkan di bagian belakang novel. Hal ini yang menambah ketidaknyamanan kepraktisan dalam memahami istilah-istilah ini. Selain itu, pembaca dapat menghambat jika tidak memahami istilah-istilah tersebut. Keunggulan novel Laskar Pelangi. Keunggulannya dalam menceritakan tentang persahabatan dan setia kawan yang sangat erat dan juga sangat penting pendidikan yang begitu dapat serta kisahnya yang begitu memotivasi. Kesimpulan dari novel Laskar Pelangi adalah yang sangat bernilai dalam hidup ini, salah satu yang harus kita benar-benar menghargai yang namanya hidup, mensyukuri apa yang kasih Tuhan dan tidak pantang menyerah bila menginginkan sesuatu, serta tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini selagi kita mau berusaha. Dan satu lagi, pintar tidak menjamin 100% kita menjadi orang sukses. Saya dapat mengambil dari novel ini bahwa semua kehidupan manusia sudah ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini tidak lepas dari campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.